Di hotel inilah saat ini aku berada bersama dengan ayah mertua. Kami berdua lewati hari ini dengan penuh kesenangan. Sebenarnya aku tidak pernah menikmati ini semua. Aku terpaksa melakukan semua ini hanya untuk membalaskan sakit hatiku terhadap ibu mertua. Ya, ini semua karena sakit hatiku yang berubah menjadi dendam dan akan kubalas, biar ibu mertua bisa merasakan apa yang kurasa. Flashback off. Setahun yang lalu, aku resmi dipersunting oleh pria tampan dan kaya raya. Walaupun ibunya tidak merestui, tapi dia tetap memaksa. Hingga akhirnya kami menikah, walaupun keluarganya tidak hadir dalam acara pernikahan kami. Setelah selesai acara, aku dan suamiku tinggal di apartemennya, dan kami tidak pernah kembali ke rumahnya. Aku bahkan tidak terlalu mengenal wajah ayah dan ibu mertuaku serta adik iparku karena aku hanya sekali bertemu dengan mereka. Itu pun pada saat Mas Romi berniat memperkenalkan aku kepada keluarganya. Tapi begitu mereka mengetahui bahwa aku berasal dari keluarga yang kurang mampu, mereka langsung mengusirku. Setelah 6 bulan pernikahan kami, entah apa yang terjadi, tiba-tiba ibu mertua dan Rani, adik iparku, datang ke apartemen kami dan meminta kami untuk kembali ke rumah mereka. Setelah kepergian mereka, aku langsung menyatakan rasa keberatanku kepada Mas Romi. Tapi Mas Romi tetap ingin kembali ke rumahnya dengan alasan agar aku bisa lebih dekat dengan keluarganya dan bisa diterima oleh mereka. Akhirnya aku pun menyetujuinya. Tapi ternyata mereka mempunyai niat jahat. Mereka ingin memisahkan aku dan Mas Romi. Flashback on. Mas Seno, habis ini kita langsung balik ya, pintaku pada ayah mertua. Ya, ketika aku dan dia di luar, aku akan memanggilnya dengan sebutan Mas. Memang kenapa? Kamu takut ketahuan sama Romi atau Wanda? Dengan tangan melingkar di pinggangku, ayah mertua langsung bertanya. Wanda adalah nama dari ibu mertua. Aku nggak takut sayang, aku cuma udah capek, ucapku dengan suara yang dibuat semanja mungkin. Oke lah, kalau memang kamu sudah capek, tapi ingat, minggu depan kita akan nginap dan tidak ada alasan untuk pulang. Ayah mertua langsung melepaskan pelukannya dan bersiap untuk segera pulang. Oke, minggu depan kita akan nginap tapi ada syaratnya. Sambil melipat tangan di dada, aku menatap ayah mertua dengan bibir dimajukan beberapa senti. Apa syaratnya? Balas ayah mertua sambil mengangkat alis sebelahnya. Selama 2 minggu ke depan, jangan berikan ibu uang untuk shopping. Sambil berjalan ke arah ayah mertua dan memeluknya. Ayah mertua pun langsung memelukku dan berkata, "Maafkan Mas, karena Mas tidak bisa menolak permintaan dari seorang Citra." Aku pun langsung tersenyum penuh kemenangan. Dalam perjalanan pulang, aku pun terus tersenyum karena sangat senang. Seandainya ibu mertua bisa menerima aku, mungkin aku tak akan berbuat sejauh ini. Aku bisa terima ketika ibu dan Rani memperlakukan aku seperti pembantu, menghina dan mencaci aku. Bahkan keluarga aku pun tak luput dari hinaan mereka. Tapi semuanya bisa aku terima dan jalani dengan ikhlas dan sabar. Aku selalu bawa mereka dalam setiap doa yang kunaikkan, berharap mereka dapat berubah dan menerima aku. Tapi ternyata kelakuan mereka semakin menjadi. Puncaknya adalah saat ibu meminta Mas Romi menikah lagi dengan anak temannya. Awalnya Mas Romi menolak, dan aku merasa bahagia. Karena walaupun aku tidak dianggap, tapi suamiku tetap memilih aku. Saat usia pernikahan yang ke-9 bulan, ibu mertua mengungkit tentang kehadiran seorang cucu, dan disinilah Mas Romi mulai terpengaruh. Hatiku semakin sakit ketika Mas Romi mulai acuh dan mengatakan,
Bahkan Mas Romi tak segan berkata kalau dia menyesal sudah menentang keluarganya hanya untuk menikah dengan perempuan sepertiku. Aku masih tetap berusaha dan menerima semuanya. Aku masih setia membawa semuanya dalam doa dengan harapan yang sama agar mereka mau berubah. Tapi ternyata apa yang aku dapat, Mas Romi malah mengiyakan perjodohannya dengan teman dari ibu mertua. Pilih dimadu atau dicerai, hanya itu yang keluar dari mulut Mas Romi saat aku berusaha menentangnya. Aku pun luruh ke lantai dan tak tahu apa yang harus aku perbuat. Ingin berdoa dan mengadu, tapi aku merasa kecewa dengan Tuhan. Karena bukannya doaku dijawab, malah semakin rumit saja masalah yang ada. Aku sangat sakit hati dan kecewa. Percuma aku berdoa dan berserah, tapi Tuhan tidak mendengar. Baiklah, aku tidak akan mengadu lagi pada Tuhan, karena Tuhan tidak berada di pihakku. Semenjak saat itu aku bertekad akan membalas kalian semua. Aku akan menggoda ayah mertua dan membuat dia di bawah kendaliku. Karena tanpa ayah mertua kalian bukanlah apa-apa. Aku harus bangkit dan harus menjadi sosok yang kuat, karena pertarungan baru saja dimulai. Dari mana saja kamu? Dasar istri gak berguna. Bentakan dari Mas Romi langsung menyambutku ketika aku baru saja menutup pintu kamar. Memangnya apa pedulimu? Ucapku tak mau kalah. Oh, jadi kamu semakin berani ya sama aku? Mau aku ceraikan dan jadi gembel? Hah? Mas Romi semakin meninggikan suara. Memangnya kenapa kalau aku berani? Kamu yang buat aku jadi begini, Mas, teriakku sambil menangis. Kalau kamu mau menceraikan aku sekarang, aku siap, Mas. Aku siap menjadi janda karena aku yakin aku akan bahagia setelah berpisah dari kamu. Aku melanjutkan perkataanku setelah aku bisa mengontrol emosiku. Dengan wajah yang penuh amarah, Mas Romi pun langsung berkata, "Baiklah, kalau memang kamu maunya begitu." Sambil menutup mata dan berusaha menahan sesak di dada, aku menunggu kata talak yang akan diucapkan oleh Mas Romi. Aku minta maaf, aku terlalu terbawa emosi. Ini semua karena kamu telah berubah dan aku merasa terabaikan. Tiba-tiba Mas Romi berkata dengan suara yang melunak, "Drama apa lagi ini? Kamu tahu kan, Mas, apa penyebabnya sampai aku bisa berubah seperti ini? Harusnya kamu mengerti kalau aku terpaksa menerima permintaan ibu." Terpaksa? Iya, terpaksa. Karena aku hanya ingin memiliki keturunan. Apa aku salah? Jika kamu ingin memiliki keturunan, kita bisa bersabar dan melakukan pemeriksaan. Bahkan kita bisa mengikuti program kehamilan, Mas. Tapi aku takut itu semua tidak akan berhasil. Karena sepertinya yang dikatakan oleh Mama benar. Kalau kamu, buktinya sudah setahun kita menikah, tapi kamu tak kunjung hamil. Mas, tenanglah. Aku hanya mencintaimu. Pernikahan aku dengan Tari itu hanya karena aku ingin memiliki anak, tapi hati dan cintaku tetap utuh untuk kamu. Terserah, aku tak peduli dengan semua omong kosongmu, Mas. Aku pun berlalu ke dapur. Berdebat dengan Mas Romi hanya membuatku haus. Saat melewati kamar Rani, tak sengaja aku mendengar percakapannya dengan ibu mertua. Akhirnya Mas Romi mau menikah dengan Mbak Tari. Aku senang banget karena aku akan punya kakak ipar yang gak akan memalukan kalau dipamerin ke teman-teman. Iya sayang, gak sia-sia kita berikan citra obat yang keras saat dia sakit dulu. Iya Mah, untung waktu itu kita lebih dulu bawa si wanita kampung itu ke klinik. Jadinya cuma kita berdua aja yang tahu kalau dia sedang hamil usia 2 minggu. Kamu benar, jika saja waktu itu masmu tahu, maka dia tidak akan mau untuk menikah dengan Tari.
karena pasti sekarang dia sedang menunggu kelahiran anaknya. Iya dong Mah, kan Mas sama Citra taunya cuma masuk angin biasa. Padahal ada anak yang mereka nanti-nantikan. Bahkan setelah kita berhasil menghilangkan, kita juga berhasil menukar vitaminnya dengan pil KB yang diminumnya tiap malam. Makanya, mau sampai kapanpun si Citra itu tidak akan pernah hamil-hamil. Pintar kan kita? Aku sangat syok mendengar semuanya. Ingin rasanya aku memaki mereka. Tapi biarlah, karena aku akan kasih mereka pelajaran dengan caraku sendiri. Aku semakin bersemangat untuk menghancurkan mereka. Aku berjanji mereka akan hancur, sehancur-hancurnya. Ini bukan lagi tentang suamiku yang dijodohkan dengan Tari, tapi ini sudah menyangkut tak bersalah yang mereka lenyapkan. Saat sarapan, ibu mertua mengambilkan nasi dan lauk, lalu berniat memberikan pada ayah mertua. Tapi aku sudah lebih dulu memberikan. Terlihat ada rasa tidak suka dari wajah ibu, tapi aku tak peduli. Bahkan dengan berani, aku menyentuh tangan ayah dan memintanya untuk makan dan merasakan. Karena pagi ini, aku membantu Bi Murni memasak. Apa-apaan ini? Ibu mertua membanting sendok dan terlihat sangat marah. Iya, apa-apaan kamu Mbak? Kamu mau rayu papaku? Bahkan anak gadis kesayangannya pun ikut marah, tapi aku tak peduli. Kamu kan bisa minta aku untuk mencoba masakan kamu. Bahkan kamu juga harusnya menyiapkan makan untuk aku, bukan untuk papa. Kalau papa, biar mama yang urus. Bahkan Mas Romi pun tidak terima. Memangnya kenapa? Kalau aku menyiapkan untuk papa, ada yang salah tantangku? Ya jelas salah lah. Kamu itu harusnya urus Mas Romi bukan papa. Rani semakin emosi. Aku gak akan mengurus Mas Romi, kan ada Tari. Mulai sekarang aku hanya akan mengurus orang yang aku cintai dan sayangi. Orang yang bisa mengerti aku. Kalau soal Mas Romi, kalian bisa meminta Tari untuk datang mengurusnya. Aku tak peduli. Maksud kamu mencintai suamiku? Ibu mertua nampak syok. Kalau iya, memang kenapa? Toh papa juga cinta sama aku, sayang sama aku, dan peduli dengan perasaan aku. Iya kan, Pak? Sambil mengusap bau ayam mertua dengan santai, aku menatap tajam ke arah mereka bertiga. Ada apa sebenarnya ini, Pak? Jawab, Pak. Ibu mertua sangat emosi dan sudah tidak bisa mengontrol diri. Sebenarnya, Papa dan Citra saling mencintai. Di luar dugaan, ayah mertua berkata tanpa ragu. Apa? Mereka bertiga berucap secara bersamaan dengan suara yang sangat lantang. Ya iyalah, kami saling mencintai, layaknya seorang ayah dan anak. Aku langsung menjawab, karena ini belum waktunya mereka tahu yang sebenarnya. Mereka harus sangat menderita sebelum mengetahuinya. Mereka pun terlihat lega dengan jawabanku barusan, tapi tidak dengan ayah mertua. Dia menatapku dengan tatapan yang entahlah, aku pun tak mengerti. Bersambung.